Salam sehat kepada seluruh siswa kelas 10 SMA Santo Yosep. Pada hari ini kita akan mempelajari materi fakta dan opini. Ya, materi fakta dan opini masih bersama saya Heribertus Triwardono MPD. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian fakta dan opini. Yang kedua, ciri-ciri fakta dan opini. Ini adalah foto bunga matahari yang ditanam di depan ruang kelas SMA Santo Yosep dari ruang 1 sampai ruang 7. Ini saya menunjukkan bahwa ini benar-benar ada, benar-benar ditanam, benar-benar berbunga, dan benar-benar berada di depan kelas SMA Santo Yosep yang gambarnya atau fotonya saya ambil beberapa hari yang lalu. Ini saya menunjukkan bahwa ini adalah fakta yang terjadi, fakta yang ada, yang bisa kita lihat dan benar-benar ada. Kita pelajari yang pertama, apa itu pengertian fakta. Fakta yaitu hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi benar-benar ada, nyata, terjadi, bisa dilihat, itu fakta, ya. Atau bisa juga disebut sebagai hasil dari pengamatan secara objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Jadi benar-benar benar, ya. Berikutnya, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri fakta. Yang pertama, benar-benar terjadi. Yang kedua, bersifat objektif. Maksudnya bahwa pernyataan fakta itu bersifat umum dan diakui kebenarannya. Itu makanya disebut bersifat objektif. Waktu, tempat, dan tanggal peristiwa jelas. Jadi dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Kalau itu bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berarti itu adalah fakta. Ada data berupa angka-angka yang pasti. Nah, contohnya seperti apa? Saya memberikan 3 contoh, ya. Contoh yang pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2020 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Ini tanggalnya jelas, ya, tahunnya juga jelas. Angka-angka di sini, angka-angka jumlah juga jelas, ya. Ini adalah contoh fakta. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu siapanya. Ini semuanya jelas, maka disebut sebagai fakta. Contoh yang kedua, sebagai contoh, setiap tahun di negara kita terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar. Ini jelas contohnya, ya, atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Faktanya seperti ini. Sudah jelas tuh angka-angkanya, ya. Ya, tidak ada kata diperkirakan, ya, tetapi jelas 3 juta sekian, ya. Lalu flora faunanya juga banyak yang punah. Contoh yang ketiga, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Ini jelas karena ini adalah pendapat para ahli yang sudah berdasarkan penelitian tentunya. Sampai di sini jelas, ya. Kita lanjut ke apa itu opini. Ya, opini adalah pendapat atau pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu hal yang bersifat subjektif serta belum disahkan kebenarannya. Jadi hanya pendapat pribadi, ya, pendapat seseorang atau pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi itu belum tentu kebenarannya, dan pendapat pribadi itu tidak sama dengan pendapat-pendapat orang lain, bisa saja berbeda, maka masih bersifat subjektif, ya, karena pendapat pribadi yang tentu saja bisa berbeda dengan pendapat orang lain, maka disebut subjektif. Cirinya seperti apa? Ciri opini yang pertama berupa pendapat, hanya pendapat, ya, bersifat subjektif, perlu diuji kebenarannya, belum terjadi. Maka ada kata-kata yang menunjukkan bahwa itu opini, biasanya akan, ya,
diperkirakan itu kan belum tepat ya. Kalau akan itu juga belum terjadi. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Seharusnya, ya, sudah seharusnya ini belum terjadi ini sebenarnya ini ya. Seharusnya hanya imbauan saja bahwa kalau ya sebagai generasi muda penerus bangsa kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini seharusnya. Ini kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah pendapat seseorang ya. Tentu saja berbeda dengan pendapat-pendapat orang yang lain. Contoh kedua, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Ada kata seharusnya ya, ini baru imbauan ya, imbauan dari seseorang, pendapat dari seseorang ya. Kemudian contoh tiga, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Ya, ini masih pendapat seseorang ya, bahwa bencana alam diantaranya itu adalah jumlah korban yang banyak itu terjadi karena praktek pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Oke, ini adalah contoh opini. Ya, lalu perbedaan apa fakta dan opini itu apa perbedaannya? Fakta itu sesuatu yang apa adanya terjadi. Fakta merupakan potret mengenai keadaan ataupun peristiwa. Oleh sebab itu fakta sulit untuk dapat dibantahkan karena dapat dilihat atau diketahui. Ya, kalau bunga matahari tadi bisa dilihat tak terbantahkan, itu benar-benar ada di depan ruang kelas SMA Santo Yosep. Kalau opini merupakan pendapat belum benar adanya. Pendapat pribadi tersebut bisa benar, bisa juga salah. Ya, pendapat tersebut dapat berbeda dengan pendapat seseorang lainnya. Ini yang tadi disebutkan sebagai pendapat yang subjektif. Ya, demikian untuk materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan fakta dan opini. Terima kasih dan silakan untuk mengerjakan tugas di Google